Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Ananda, CPNS Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan untuk kali ini akan menjelaskan tentang bangun budaya anti korupsi. Pertama, apa sih korupsi itu? Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Melihat dari indeks korupsi yang dilansir oleh www.transparency.org, Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan dengan skor 37. Berada di bawah Singapura yang memperoleh skor IPK 85, Brunei Darussalam dengan skor 60, Malaysia dengan skor 51, dan Timor Leste dengan skor 40. Padahal kita mengetahui bahwa meningkatnya korupsi akan meningkatkan kemiskinan dan meningkatkan ketimpangan pendapatan, serta akan menurunkan tingkat kepercayaan publik, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan tingkat belanja kesehatan publik. Setelah kita mengetahui hal itu, kita tentu bertanya, kenapa korupsi masif terjadi di Indonesia? Jack Boland berpendapat dengan Ghosn teorinya, ada 4 penyebab korupsi terjadi di masyarakat. Yang pertama, greeds atau keserakahan. Yang kedua, opportunities atau kesempatan. Yang ketiga, needs atau kebutuhan. Dan yang keempat, exposures atau pengungkapan. Hal ini marak terjadi di Indonesia saat ini. 4 hal ini berkolaborasi untuk menciptakan iklim korupsi yang sangat besar-besaran, baik di pemerintahan ataupun di masyarakat. Lalu, bagaimana kita bisa menghadapi dan mengantisipasi hal ini? Sebagai ASN muda dan masyarakat milenial, kita harus membangun budaya anti korupsi yang kita lakukan dengan kenali, tolak, dan laporkan. Yang pertama, kenali. Kenali, ada 7 macam jenis korupsi yang biasa terjadi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap-menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Lalu pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Yang kedua, tolak. Semenjak tahun 2004, berdasarkan lansiran KPK, kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi mencapai 168 triliun. Hal itu tentu sangat memilukan. Dengan jumlah sebesar itu, dapat dibangun gedung sekolah dasar baru, membiayai orang-orang hingga menjadi sarjana, memodali kepala keluarga berwirausaha, membangun jaringan PLN, dan memperbaiki jalan kabupaten dan provinsi yang rusak. Dan yang ketiga, laporkan. Jika melihat indikasi koruptif, baik dari pegawai pemerintahan, pejabat pemerintahan, atau dari pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, kita bisa melaporkannya di Lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online bagi rakyat. Ini adalah sarana interaktif masyarakat dan pemerintahan untuk saling mengontrol perilaku koruptif dari masing-masing pihak. Atau bisa juga melaporkan ke pengaduan KPK, atau jika di instansi tempat bekerja masing-masing, bisa melalui sistem whistleblower instansi masing-masing. Sekian dari saya, dan terima kasih.